Warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are in very good conditions. Okay, students, now we're gonna study about application letter. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai langsung ke application letter, kita pelajari terlebih dahulu mengenai job vacancy. Do you know what is job vacancy? Ya, job vacancy itu adalah lowongan pekerjaan. Jadi sebelum kalian membuat surat lamaran, kalian harus memahami terlebih dahulu job vacancy yang akan kalian lamar ya. Okay, the first you have to give attention to position ya. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah positions. In this example, this job vacancy came from LPK Global Hospitality Academy. Oke, jadi ini adalah sudah bisa dipastikan, berarti ini adalah yang berhubungan dengan nakes ya, hospitality. Okay, now we see the positions. The position is for the first headmaster, F&B service instructor, VONHK instructor, kitchen and pastry instructor, admin GA, finance accounting officer. This is for a position. Okay, and then for positions means that lowongan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian kita perhatikan requirements. Requirements itu adalah yang diminta oleh perusahaan tersebut. Jadi requirement itu sangat diperhatikan dalam melamar. Di sini ada beberapa requirement-nya, permintaan dari perusahaan seperti apa sih kriteria yang mereka inginkan. Yang pertama adalah minimum diploma graduates for all positions. Jadi positions 1 until 6, this is minimum diploma graduates ya. Jadi minimal lulusan diploma. And then existing positions in training or L&D department with hotel operations backgrounds previously. Jadi for number 1, keluaran dari training positions di hotel operations ya. Jadi ini adalah yang untuk posisi yang pertama itu adalah latar belakangnya dari departemen hotel operations. And then minimum 4 years experience in related field. Jadi untuk masing-masing lamaran yang dituju itu minimal 4 tahun pengalaman. Fresh graduates from at least diploma 4 are welcome for number 5. Jadi kalau untuk number 5 sebagai admin harus fresh graduates dari minimum itu diploma 4. Ya, berarti sarjana. And the last minimum 2 years experience in finance and accounting department. Ya, untuk posisi 6 minimal itu 2 tahun pengalaman di dalam bidang tersebut. Oke, jadi kalau kalian baru lulus sekolah SMK, apakah akan memutuskan untuk melamar pekerjaan ke sini? Oke, jawabannya untuk tentu saja tidak, karena persyaratan minimal itu adalah minimum diploma graduates. Jadi minimal itu harus diploma. Jadi sebelum kalian membuat application letter, kalian harus pelajari dulu job vacancy yang ada pada perusahaan tersebut. Okay, this is the first example. Next, the second example. Okay, di sini ada contoh kedua. Nah, di sini kita lihat ada title-nya, yaitu job vacancy, purpose. Oke, purpose-nya itu tujuan dari job vacancy di situ adalah mencari apa? Ternyata mereka mencari 5 graphic designers. Oke. Qualification, able to operate some graphic software, CorelDRAW, Photoshop, minimum 1 year experience in similar positions, creative and communicative, able to work under pressure, able to work on shift.
Oke, di sini kualifikasinya ada 5. Yang pertama, kalian harus mampu mengoperasikan software grafik ya, yaitu CorelDRAW dan Photoshop. Kemudian yang kedua, minimal 1 tahun pengalaman untuk posisi yang sama. Berarti untuk masuk ke sini kalian sudah harus memiliki 1 tahun pengalaman sebagai graphic designers. And then number 3, creative and communicative. Jadi selain kalian punya pengalaman, kalian juga harus kreatif dan juga komunikatif. Artinya harus memiliki ide-ide yang cemerlang dan juga orisinal ya. Sebuah karya sebagai desain grafik. And then able to work under pressure. Artinya kalian itu memiliki semangat juang yang tinggi, dapat bekerja di bawah tekanan, dan tetap mampu bekerja meskipun di dalam berbagai keadaan. Oke, itu kira-kira dari able to work under pressure. And then number 5, able to work on shift. Ya, berarti harus mampu bekerja dengan shift ya. Shift di sini seperti yang kita ketahui ada shift pagi, shift siang, shift malam. Jadi untuk masuk ke perusahaan tersebut harus dapat atau mampu bekerja dengan sistem shift. Oke, dari kedua contoh lowongan pekerjaan tersebut, nah untuk bahasa yang digunakan itu biasanya detail, sederhana, lengkap. Kemudian kalimatnya juga pendek. Nah, di situ kita melihat ada strukturnya, struktur kebahasaannya, yaitu ada title, purpose, qualifications, address ya. Jadi untuk title di sini kita bisa lihat job vacancy ya. Kemudian purpose-nya, purpose itu adalah berisi dari pekerjaan atau pengumuman pekerjaan yang ada ya. The purpose of announcing a job vacancy. Tujuannya adalah mengumumkan lowongan pekerjaan. Jadi harus ada purpose-nya kalau job vacancy. Qualifications ya, berarti berisi tentang apa? Requirements yang diminta. Jadi hal-hal yang diminta oleh perusahaan yang mereka inginkan untuk pencari kerja. Ini yang mereka inginkan. And then address or contact. Ya, jadi address or contact adalah alamat atau kontak person yang bisa dihubungi atau untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau juga untuk bisa kalian mengirimkan lamaran pekerjaan. Oke, itu adalah yang namanya job vacancy. Jadi sebelum kita ke application letter, kita harus memahami terlebih dahulu job vacancy. Kemudian selanjutnya di sini application letter. Apa yang dimaksud dengan lamaran pekerjaan? Oke, a letter of applications, also known as a cover letter, is a document sent with your resume to provide additional information about your skills and experience to an employer. The letter of applications is intended to provide detailed information on why you are a qualified candidate for the job. Oke, ini adalah yang dimaksud dengan application letter or letter of applications. Jadi ini adalah dokumen yang dengan berisi resume Anda yang berisi informasi mengenai kemampuan kamu, kemudian pengalaman kamu. Application letter itu ditujukan untuk memberikan informasi secara detail mengapa kamu cocok untuk berada di pekerjaan tersebut. Jadi untuk application letter itu harus berisi mengenai informasi mengenai kamu, kemudian skill yang kamu miliki, latar belakang pendidikan atau pengalaman sehingga dapat menggambarkan kenapa kamu cocok untuk melamar di perusahaan tersebut. And then the third is the application letter should let the employer know what positions you are applying for, what makes you a strong candidate, why they should select you for interview,
and how you will follow up. Jadi tujuannya, kenapa kamu harus membuat application letter adalah supaya pencari kerja itu tahu bahwa posisi itu cocok untuk kamu. Apa yang membuat kamu menjadi kandidat yang kuat dan mengapa mereka harus memilih kamu dan melakukan interview. Dan bagaimana caranya mereka dapat menghubungi kamu kembali. Jadi dalam application letter kamu harus juga menambahkan alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, atau nomor telepon lain ketika kamu tidak bisa dihubungi. Jadi ketika mereka ingin memfollow up kamu, informasi lebih lanjut, mereka tidak kesulitan. Dan kamu juga tidak kehilangan kesempatan ketika mereka sulit menghubungi kamu. Nah, sekarang kalau sudah mengetahui fungsi dari surat lamaran pekerjaan, nah sekarang selanjutnya bagian apa yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan? Oke, di sini yang pertama adalah include your contact information in the header of the letter, ya. Jadi yang pertama harus ada informasi kalian, informasi kontak di posisi surat yang paling atas ya di sini. Kemudian yang kedua, let the employer know what position you are applying for. Jadi usahakan pembuka lowongan kerja atau yang mencari karyawan ini tahu posisi apa yang ingin kamu lamar ya di sini. Biasanya ada kalimat for the position of bla 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 ya, di sini kalian tulis. And then the third, mention what you have to offer the employer in the second paragraph. Di paragraf pertama sebutkan yang bisa kalian tawarkan untuk para penyedia lowongan pekerjaan atau para employer ini pada paragraf kedua, ya. Di sini kamu jadi menjelaskan skill yang kamu miliki, pengalaman yang sudah kamu lakukan pada masa lalu, kemudian apa yang membuat kamu spesial, silahkan dijelaskan pada paragraf yang kedua. And then suggest next step by requesting a meeting or a call. Jadi di sini buatlah sebuah sugesti untuk langkah selanjutnya dengan menawarkan atau meminta suatu pertemuan atau telepon dari pencari karyawan ini ya, dari employer ini atau perekrut karyawan ini, bahwa kalau mereka bisa menghubungi Anda dengan telepon atau by email ya, dengan kalian memberikan nomor telepon. Jadi untuk di sini kalian berikan nomor telepon atau email, bukan alamat, karena alamat kalian sudah ada di atas. Oke, that's all untuk bagian-bagian dari application letter. Ini yang harus lebih diperhatikan selain alamat yang akan dituju juga di sini ya. Nah, kemudian di sini ada best regards ya, atau bisa juga kalian rubah menjadi sincerely yours. Oke, jadi banyak ya selain best regards, asal jangan yang berisi kata-kata pribadi untuk surat pribadi itu berbeda. Misalnya with love ya, with love itu untuk personal letter, bukan application letter. Oke, di sini you have to remember what to include in your letter. Ya, yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan itu. As with all cover letter, job application letter is divided into sections. Yang pertama di heading. Ya, tadi heading itu ini ya. Include your contact information of the letter. And then a greeting addressed to a specific person if possible. Ya, jadi harus ada salam atau sapaan. Ya. Kemudian introduction. Ya, di sini introduction.
Kemudian the body which discuss your relevant qualifications. Ya, ini the body ya. Ini the body. Kemudian the clause which thanks the reader and provides contact information and follow up details. Nah, untuk closer yang di sini. Your signature to end the letter. Berarti di sini. Oke, itu adalah yang harus terdapat di dalam lamar pekerjaan kamu. Oke, di sini ada rangkumannya. Nah, di sini silakan dibaca yang di modul yang sudah saya berikan. Ini generic structure-nya juga kalian bisa baca. Nah, untuk penugasan mandiri, silakan cari contoh surat lamaran pekerjaan di website atau koran atau majalah. Kemudian baca, teliti, dan tuliskan kosakata yang penting dalam surat lamaran pekerjaan yang menurut Anda harus digunakan dalam buku catatan Anda. Misalnya yang penting nih dalam membuat surat lamaran, oh ada position, berarti artinya posisi. Atau kalian mendapatkan kata-kata lain boleh. Nah, itu contohnya. Jadi untuk tugas mandiri silahkan cari di internet application letter, kemudian difoto, diunggah, dan kalian membuat juga ini tabel ini, kemudian di buku tulis, ditulis atau juga bisa diketik, kemudian foto dan diunggah di Google Classroom. Okay, if you have any question, please ask me by in the column ya. Jadi untuk pertanyaan silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.